sudah semester berapa ini? Semester tua 3. apa semester muda? Semester muda masih ini. Semester remaja kali ya. Baru 3. Sudah dapat judul semua sudah? Alhamdulillah sudah, Pak Dokter. Tapi masih dalam sebuah kebingungan. Ada yang masih negosiasi judul. Sering masuk sering masuk ke kamar mandi lah biar ngelamun. Harus sering ngopi, Pak Dokter. Iya. Banyak ngelamun, banyak kopi, banyak merenung. Ngelamunnya seringnya lagi sholat, Dok. Sampai lupa rokaat. Ini sekarang bagian saya ini. Dari depan sampai belakang, saya yang bicara terus sekarang ini. Boleh lah, Prof. Aduh, lumayan capek ini, lumayan ini. Udah berapa sesi, Prof? Ya, enggak banyak. Sambil ngobrol aja lah, kita santai. Siap. Yang penting di-share semangatnya, Dok. Berbagi semangat nih Pak Dokter. Berbagi semangat dan kiat. Nah, Suhaib sudah pulang ke Suhaib? Sudah, namanya beliau sudah live. sudah Pak Dokter. Sudah selesai beliau. Ini disertasi Pak Dokter Khalil? Iya. Masya Allah. Cuman waktu itu masih boleh berbahasa Arab. Entah sekarang masih boleh atau tidak ya? Nggak boleh Pak Dokter. Sudah nggak boleh. Disertasi yang menyebabkan diterima di PTIK sebagai dosen ini. Luar biasa katanya. Terbaik ini di PTIK. Baik Bapak-Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, dirahmati oleh Allah. Kita mulai, ya mungkin nanti di sana sini ada celah-celah atau ruang-ruang yang mungkin bisa diangkat untuk menjadi disertasi. Karena apa yang saya tulis ini pun mungkin jauh dari kesempurnaan. Kita nyari celah, Pak ya. Iya, Pak. Bapak-bapak senang nyari celah. Diteruskan Apa itu bahaya. Pak Dokter? Celah apa ya? Apa dia? Suara tadi. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Yang ada di hadapan kita, sudah tampil ini ya, slide-nya. Ini judul yang saya tulis waktu itu. Lalu terjemahannya kurang lebih seperti yang dilihat oleh Bapak-Bapak sekalian. Latarnya kurang lebih demikian. Saya kaji sedikit secara historis bahwa sebenarnya atau turuf fit tafsir atau tafsir ekstrim itu sudah sangat tua, sudah ada dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang paling nyata, atau pertama begini, pertama bahwa Rasulullah itu adalah asy-syari', penetap syariat. Allah dan Rasulnya adalah asy-syari', penetap syariat. Jadi setiap apa yang berasal dari Rasulullah adalah menjadi ketetapan hukum
yang berasal dari Rasulullah apapun bentuknya. Hadis dalam hal ini seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa hadis itu ma'udhifa ilan nabi min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Semua yang berasal dari Rasulullah adalah hadis yang merupakan sumber hukum syara'. Nah, di zaman Rasulullah faham ekstrim itu sudah ada. Misalkan salah satunya adalah peristiwa dalam perang Hunain. Ada seorang sahabat Rasulullah. Dia kategorinya sahabat Rasulullah karena hidup sezaman dengan Rasulullah. Orang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Ketika Rasulullah membagikan ghanimah atau harta rampasan perang, lalu dipandang itu tidak adil oleh Dzul Khuwaisirah, sehingga ia protes kepada Rasulullah sampai mengatakan, adil ya Rasulullah, berlaku adillah engkau ya Rasulullah. Dan Rasulullah saat itu marah besar. Bahkan diriwayatkan Umar sampai kemudian mencabut pedangnya hendak memenggal Dzul Khuwaisirah tersebut. Nah, jadi sikap semacam ini saya kategorikan sebagai tatarruf fi tafsir. Jadi pemahaman dia terhadap ketetapan Rasulullah itu sebagai sikap ekstrim. Walaupun tentu tidak disebut sebagai tafsir dari dirinya, tapi paling tidak itu menjadi butir-butir atau cikal bakal dari adanya tatarruf fi tafsir semacam itu. Dan beberapa hadis lainnya, model semacam ini ada banyak. Nah, fasa wafat Rasulullah kemudian juga banyak, bahkan mungkin lebih berkembang lagi. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ada beberapa peristiwa yang beliau jalani, salah satunya misalkan qitalul murtadin, termasuk memerangi orang-orang murtad yang saat itu keluar dari Islam, para pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Termasuk juga peristiwa sahabat Abu Bakar Siddiq yang memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Nah, mereka itu berangkatnya dari penafsiran ekstrim terhadap ayat-ayat Al-Quran. Mereka yang menolak zakat saat itu karena menafsirkan firman Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Khudz min amwalihim, jadikan khitabnya ayat ini terhadap Rasulullah. Ambillah oleh wahai Muhammad dari harta mereka shadaqatan. Sedekah yang dimaksud sedekah wajib, yang dimaksud adalah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mensucikan mereka, membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Lalu lanjutan ayatnya washolli alaihim, dan doakan bagi mereka, inna salataka sakanul lahum, itu makninatan, menjadi ketenangan doamu bagi mereka. Artinya mereka ketika membayar zakat, mereka mendapat timbal balik dari Rasulullah dalam bentuk doa yang memberikan manfaat besar bagi mereka. Lantas mereka menafsirkan ayat ini dengan wafatnya Rasulullah, berarti kewajiban zakat itu terputus. Nah, mereka memahaminya ekstrim, memahami ayat ini ekstrim, karena dalam pandangan mereka kewajiban zakat tersebut hanya ada pada zaman Rasulullah, sehingga di zaman Abu Bakar mereka tidak membayar zakat, dan itu diperangi oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Nah, ini juga dari sekian banyak di zaman Abu Bakar Siddiq, saya kasih sampel saja sedikit-sedikit. Di hadis pun banyak, di zaman Abu Bakar juga banyak, di zaman Umar juga banyak. Terutama di zaman Umar itu salah satu sudah muncul bahkan sangat dalam masalah-masalah teologis. Ada beberapa kelompok yang mengingkari qadar.
Lalu di zaman Utsman, lebih ekstrim lagi di zaman Utsman, dan terutama pasca wafatnya Utsman terbunuh, yang kemudian tampil Sayyiduna Ali sebagai khalifah yang sah saat itu. Dan di masa Sayyiduna Ali itulah kemudian paham-paham ekstrim atau yang kita sebut dengan at-tatarruf fi tafsir ini mungkin lebih banyak lagi, bahkan melembaga dengan munculnya berbagai sekte di masa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Makanya di zaman Sayyiduna Ali beliau memerangi atau menjalani ada 3 perang besar. Perang Siffin, perang Jamal, dan perang Nahrawan. Sebenarnya berangkatnya itu semua mereka, orang Sayyidina Ali adalah dengan latar penafsiran terhadap Al-Quran ya kita katakan ekstrim. Orang-orang yang terlibat dalam perang Nahrawan misalkan, yaitu orang-orang Khawarij. Orang Khawarij ini kan mengkafirkan Muawiyah dan Sayyidina Ali sekaligus. Muawiyah dalam hal ini pemberontak, Sayyidina Ali tidak memegang ajaran Al-Quran yang seharusnya pemberontak itu diperangi sampai habis. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Menafsirkan ayat itu. Dipandang Muawiyah dan Sayyidina Ali oleh Khawarij tidak memegang ajaran Al-Quran, maka kemudian keduanya dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Nah, jadi berangkatnya sebenarnya dari pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran itu tadi. Hanya saja dengan pemahaman yang ekstrim. Nah, inilah yang saya maksud dengan tatarruf fi tafsir. Dan itu kemudian melembaga, maksud saya melembaga itu turun antar generasi dan setiap kelompok dari orang-orang yang datang belakangan pasca para sahabat itu timbul berbagai kitab-kitab tafsir yang itu beberapa di antaranya mengusung fanatisme mazhab. Itu tidak bisa dipungkiri. Rekan-rekan mungkin ada yang pernah mengenal kitab ini. Ini judulnya Bid'ahut Tafasir, karya Sayyid Abdullah Ibn Siddiq Al-Ghumari, salah seorang ahli hadis terkemuka dari Maroko, Maghrib. Bisa di-download nanti ini. Tidak terlalu tebal, nanti bisa dicetak sendiri. Dikutip di dalamnya ini dari masa ke masa beberapa tafsir ekstrim. Walaupun tentu ekstremisme di sini bukan berarti utuh dari depan sampai belakang, tidak. Tapi yang dimaksud dalam potongan-potongan atau beberapa ayat yang kadang menjadi tafsirannya itu untuk mengusung paham mazhabnya, misalkan Mu'tazilah dan lain sebagainya. Ada kelompok-kelompok yang mereka membuat kitab tafsir dalam beberapa ayat berangkatnya itu adalah untuk menguatkan paham mazhab mereka atau fanatisme mazhab itu tadi. Nah, itu berlanjut kurang lebih sampai sekarang ini. Di zaman kita sekarang ini, walaupun tampilannya bukan seperti orang-orang mufassir terdahulu, tetapi seakan mereka memposisikan seperti mufassir. Dan di zaman kita model kayak gitu banyak. Di zaman kita banyak sekali. Nah, saya memandang slogan, misalkan salah satunya di zaman kita, saya memandang slogan yang menyebar di sebagian masyarakat kita, mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ini sebenarnya bahasa lain daripada tafsir ekstrim. Karena sebenarnya ketika seseorang itu langsung merujuk kepada Al-Quran lalu difahami oleh dirinya. Kan sekarang ada tuh propaganda semacam itu. Dia mengatakan saya lebih murni. Yang paling umum gitulah. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Malah yang terjadi justru mereka memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut tanpa kaedah-kaedah.
bahkan merujuknya kadang hanya kepada kitab terjemahan saja, lalu ditafsirkan oleh mereka. Nah, itu yang hendak saya angkat, yang menjadi latar belakang saya, harus dibenahi. Seperti itu. Saya kasih gambaran berikut ini. Ini sudah diterbitkan, cuman terbatas. Bukunya seperti ini tampilannya. Mana bukunya itu? Kurang lebih 500 halaman. Jadi saya pun malas untuk membaca ya. Malas untuk baca. Jadi begitu selesai kuliah, sebenarnya dari kampus itu diharapkan supaya diterjemahkan, termasuk Pak Nasar terjemahkan ini, mungkin bisa jadi masukan nanti ke lembaga negara semacam BIN atau ya mungkin banyak manfaat untuk masyarakat. Insya Allah kata saya. Nah, ternyata sampai sekarang jangankan untuk menerjemah, baca lagi pun saya malas. Bapak-bapak sekalian, ini masih dalam apa namanya yang saya bahas tadi. Mungkin ini sedikit lebih rinci. Contoh apa yang kita sebut dengan tafsir ekstrim, yang itu ada di dalam umumnya ini dalam kitab-kitab tafsir Mu'tazilah. Walaupun nanti kebelakangan ada beberapa tafsir yang ditimbulkan juga secara ekstrim dari orang-orang yang berpaham tasybih atau musyabbih. Misalkan dari beberapa tafsir Mu'tazilah, ini saya kutip sebagai sampel di sini. Tafsir Abi Muslim Muhammad ibn Bahr al-Asfahani. Ini termasuk ulama salaf ini kategorinya ini. Atau paling tidak dekat dengan masa salaf. Karena wafatnya tahun 322 Hijriah. Jadi sebenarnya kurang lebih dari tahun pasca wafatnya Sayyidina Ali itu umat Islam itu pecah, itu sekitar tahun 260 Hijriah. Nah, dari situ ada timbul banyak sekte yang masing-masing sekte itu banyak menulis buku-buku, bahkan termasuk permulaan munculnya hadis-hadis maudhu' itu di sekitar abad itu. Ya, seiring dengan perpecahan umat Islam. Jadi orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu itu kan ada banyak faktor ya. Salah satunya itu linusratil madhab, untuk membela madhabnya atau fanatisme madhab latar belakangnya. Nah, termasuk beberapa kitab tafsir yang kebetulan di sekitar abad ini, abad 3 atau 4 Hijriah, itu faham Mu'tazilah itu cukup mendapat tempat. Jadi menjadi semacam apa ya, hegemoni kekuasaan saat itulah, kurang lebih seperti itu. Walaupun tetap kebanyakan umat Islam itu adalah di atas mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya dudukkan dulu begini. Mungkin ada pertanyaan, ini penilaian subjektif mungkin. Ada orang menilai seperti itu. Yang menjadi standar saya mana? Karena tafsiran itu kan banyak sekali. Menurut Mu'tazilah ya mereka yang benar. Kemudian saya mengatakan ekstrim bagi mereka ya. Saya berangkatnya dari standar apa? Nah, ini saya luruskan dahulu atau saya petakan dahulu. Saya harus membuka diri dan secara tegas mengatakan saya ini akidahnya Asy'ariyah. Asy'ariyah Maturidiyah. Entah di sini rekan-rekan ada yang tidak sependapat dengan saya, terjadi konflik lagi.
Asy'ariyah Maturidiyah. Karena itulah Ahlus Sunnah, para ulama kita menyebut Ahlus Sunnah itu ya tidak lain Asy'ariyah Maturidiyah. Misalkan seperti perkataan Al-Imam Al-Hafidz Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin mengatakan, "Idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah." Dalam akidah. Nah, dalam fikih semua mazhab benar kalau dalam fikih. Nih, menurut kita kaum Ahlus Sunnah semua mazhab dalam fikih selama itu adalah dihasilkan dari tangan para imam mujtahid. Mereka yang memenuhi syarat-syarat ijtihad, maka hasil ijtihad mereka adalah benar. Karena itu misalkan Al-Imam Ibn Ruslan dalam Alfiyah Az-Zubad mengatakan, "Wasyafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad bin Hanbalin Sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilaf wa rahmah." Wasyafi'i wa Malikun, dan Imam Malik Ibn Anas, itu gurunya Imam Syafi'i, Nu'manu, dan Imam An-Nu'man. An-Nu'man Ibn Thabit Al-Kufi yang dimaksud dari Imam Abu Hanifah. Wa Ahmad bin Hanbalin, Sufyanu, dan Imam Sufyan As-Tsawri yang dimaksud. Wa ghairuhum min sairil a'immah, dan selain mereka dari para imam mujtahid ala hudan, semua itu di atas kebenaran, wa ikhtilaf rahmah. Jadi perbedaan di antara mereka adalah rahmat. Nah, kalau dalam fikih semua mazhab benar, walaupun saya secara fikih mazhab Syafi'i. Di sini ada mazhab Hambali kan nih? atau ada yang tidak punya mazhab? Campur-campur. Atau di sini ada yang punya dirinya tidak punya mazhab, itu mazhabnya itu. Mazhab yang tidak punya mazhab adalah itu mazhabnya. La mazhabiyah itu. Mazhabnya non mazhab. Iya, mazhabnya la mazhabiyah. La mazhabiyah. Atau mungkin ada yang telah mencapai derajat mustahid mungkin di sini. Nah, jadi saya membuat standarnya itu. Jadi standar saya dalam menentukan objektivitasnya ya, berangkat dari paham saya sebagai orang yang berlatar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bukan Wahabi, ingat-ingat. Bukan Wahabi ini, bukan Wahabi. Makanya saya dari awal tadi mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah. Yang Wahabi juga ngaku Ahlus Sunnah, gimana itu? Ya makanya saya persempit tadi, Asy'ariyah Maturidiyah. Baik, Bapak-bapak sekalian. Kembali lagi ke sini. Umumnya kitab-kitab tafsir Mu'tazilah itu berangkatnya dari dua landasan atau pondasi mereka ini. Yang pertama, mereka menolak hadis-hadis sahih yang tidak sejalan dengan teologi Mu'tazilah. Misalkan seperti hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang ru'yatullah. Padahal hadisnya sahih. Misalkan di antara redaksi hadis terkait ru'yatullah atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammun ay la tashukkun." Tidak ragu kalian ketika melihat Allah. Nah, tentu Ahlus Sunnah memahami ru'yatullah ini bila kaif. Bila kaif itu artinya bukan dengan sifat-sifat kebendaan. Tidak dikatakan di hadapan mereka. Tidak dikatakan di dalam surga atau di luar surga. Jadi tidak dikatakan dakhil al-jannah atau kharij al-jannah. Karena Allah tidak disifati dengan dakhil atau kharij. Tidak disifati dengan al-ittisal wal infisal. Terpisah atau menempel.
Karena pondasi akidah dalam Ahlus Sunnah itu Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Itu yang kita pegang. Allah bukan benda. Nah, sehingga ketika dilihat oleh penduduk surga, bukan seperti kita melihat sesama kita atau melihat makhluk. Allah bukan benda. Nah, dan itu ditafsirkan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah, difahami dari tafsiran beberapa ayat. Ada banyak, cukup banyak bahkan. Misalkan yang paling populer di kalangan Ahlus Sunnah, sama-sama kita sering dengar ini, misalkan firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ayat lain misalkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, yang dimaksud orang-orang mukmin, al-husna ay al-jannah, al-husna yang dimaksud adalah surga. Wa ziyadah, dan ziyadah ini ditafsirkan adalah ru'yatullah. Termasuk bahkan Imam Syafi'i menafsirkan ada ayat lain firman Allah, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ini ayat membicarakan tentang orang-orang kafir. Di akhirat nanti orang-orang kafir itu 'an rabbihim lamahjub. Mereka mahjub, terhalang dari melihat Tuhan. Kata Imam Syafi'i, difahami dari ayat ini mafhum mukhalafahnya bahwa orang-orang mukmin kalau begitu berarti tidak mahjub. Ketika disebutkan orang kafir mahjub, maka orang mukmin berarti tidak sama dengan orang kafir. Nah, itu demikian ditafsirkan oleh Imam Syafi'i terkait ayat tersebut. Dan beberapa ayat lain, terutama hadis. Ada banyak hadis-hadis terkait ru'yatullah. Nah, ayat-ayat itu tadi, beberapa yang kita kutip, 3 diantaranya, juga beberapa ayat lainnya ada, oleh orang-orang Mu'tazilah atau para mufassir Mu'tazilah itu tidak dipahami seperti itu. Tapi di takwil. Takwilnya ya macam-macam. Misalkan, di nomor 2 ini, di nomor 2, di faktor yang atau latar belakang mereka, orang-orang Mu'tazilah mengusung faham Mu'tazilah dalam kitab-kitab tafsir mereka. Salah satunya adalah mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi kata mereka Allah tidak memiliki sifat. Nah begitu, Allah tidak memiliki sifat. Makanya dikenal dengan Mu'attilah kaum Mu'tazilah ini. Karena menafikan sifat-sifat Allah dengan alasan dalam teori mereka itu disebut dengan adanya kalau Allah punya sifat maka sifatnya banyak, lalu terjadilah apa yang disebut dengan ta'addudul qudama. Ta'addudul qudama. Kita senang ta'addudul zaujat aja kali. Nah, berangkat dari paham itu maka termasuk ru'yatullah itu tadi. Kata mereka, kalau Allah dilihat maka berarti Allah memiliki sifat-sifat seperti makhluk. Nah, karena itu kemudian mereka menafikan ru'yatullah dengan dasar bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat makhluknya. Atau mereka menafikan sifat sama sekali. Nah, ini diantara yang saya kutip di sini, garis besar dari paham-paham Mu'tazilah yang diusung dalam kitab-kitab tafsir mereka. Teori al-adl. Misalkan salah satunya, tentu al-adl di sini berbeda antara paham Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Di kitab-kitab tafsir Mu'tazilah itu ya sesuai paham mereka. Al-adl bagi Allah itu menjadi kewajiban kata mereka. Jadi Allah punya kewajiban fi'lus salahi wal aslah. Istilahnya begitu. Misalkan mereka menetapkan bahwa orang mukmin wajib dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Nah, bedanya dengan Ahlus Sunnah mengatakan bahwa masuknya surga, masuknya orang mukmin ke dalam surga itu fadl dari Allah, karunia dari Allah. Bukan kewajiban. Allah tidak punya kewajiban apa-apa. Walaupun semuanya sepakat gitu akan masuk surga. Orang mukmin itu akan masuk surga.
Tapi teori yang melatar belakang itu berbeda. Jadi menurut Mu'tazilah itu wajib bagi Allah, tapi menurut Ahlus Sunnah itu fadl dari Allah. Sehingga dalam teori Ahlus Sunnah itu, seandainya orang mukmin dimasukkan ke neraka itu secara akal Allah tidak zalim. Allah berhak melakukan itu. Walaupun secara syara itu tertolak. Karena di dalam syara Allah menetapkan bahwa orang mukmin akan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak menyalahi janjinya. Walaupun pada ujungnya sama, bahwa orang mukmin sama-sama akan dimasukkan ke surga. Tapi teori yang melatar belakang itulah yang membedakan antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Misalkan dalam teori Ahlus Sunnah itu Syekh Ibrahim Al-Laqani itu membuat bait-bait syair Jawharatul Tauhid. Salah satu baitnya beliau mengatakan fa yusibna fa bi mahdil fadli wa yu'adzib fa bi mahdil adli. Fa bi mahdil adli. Jadi Allah menyiksa itu karena keadilannya, memasukkan orang mukmin ke surga karena fadlnya, bukan karena kewajibannya. Panjanglah itu. Ini masih latar belakang sebenarnya ini. Termasuk juga terkait Al-Qur'an makhluk. Ini walaupun sebenarnya Ahlus Sunnah juga mengatakan Al-Quran makhluk, tetapi dari segi al-lafzul munazzal. Nah, dalam teori Ahlus Sunnah itu kan ditetapkan adanya kalam Allah. Jadi penyebutan kalam Allah itu dalam teori Ahlus Sunnah itu ada dua. Kalam Allah dalam makna sifat kalam, atau disebut dengan al-kalamul dzati, yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Tidak seperti kalam makhluknya. Lalu yang kedua, dalam teori Ahlus Sunnah, kalam Allah dalam pengertian al-lafzul munazzal. Al-lafzul munazzal itu lafaz yang diturunkan, yang merupakan ungkapan dari sifat kalam Allah. Ungkapannya. Dalam bentuk bahasa Arab disebutlah dengan Al-Quran. Dalam bentuk bahasa Ibrani disebutlah dengan Injil. Suryani Taurat, Zabur juga bahasanya Suryani. Nah, itu adalah semuanya ungkapan. Penyebutan kalam Allah bagi kitab-kitab tersebut adalah dalam makna ibaratun anil kalamiz dzati. Jadi ungkapan dari kalam zat Allah. Nah, dalam teori Ahlus Sunnah, kalam Allah dalam makna al-kalamuz dzati, maka dia jelas bukan makhluk karena dia sifatnya, sifat kalam Allah. Tapi kalau yang dimaksud al-lafzul munazzal berupa bahasa Arab, ditulis di atas kertas, ditulis dengan tinta, maktub bainal masahif, makru bil alsun, maka dia makhluk. Kertas makhluk, tinta makhluk. Nah, jadi dirinci oleh Ahlus Sunnah itu. Jadi kalam Allah dalam makna al-lafzul munazzal, maka dia makhluk. Tapi kalau kalam Allah dalam makna al-kalamuz dzati, maka dia ghairu makhluk. Nah, bedanya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah menafikan sifat kalam Allah secara mutlak. Makanya mereka bersikuku dengan mengatakan Al-Quran makhluk. Begitu saja. Nah, dan itu di tafsir, kitab-kitab tafsir mereka itu diungkapkan. Ya. Az-Zamakhsyari itu, wah, nanti akan kita ambil sampelnya di bawah, saya buat. Jadi ngotot gitu, keras untuk mempertahankan paham-paham Mu'tazilah ini. Dan banyak lainnya. Ini kita buat sampel di sini, banyak ini, ada sekitar 5 atau 6 yang merupakan landasan paham Mu'tazilah yang didukung atau diungkap dalam kitab-kitab tafsir mereka ini. Kita lanjut. Nah, faham Mu'tazilah itu tadi secara teoritis gitu, secara teoritis walaupun tidak persis secara doktrin, itu terus turun-temurun sampai sekarang, termasuk dalam kitab-kitab tafsir kontemporer. Ini beberapa saya kutip di sini sebagai sampel. Ini kitab tafsir kontemporer, ini wafatnya tuh tahun sekian ini, yang tidak jauh lah dari zaman kita.
Misalkan Al-Mushaful Mufassar karya Farid Wujdi. Farid Wujdi ini orang Mesir. Rata-rata orang Mesir ini. Saya mau tampilin beberapa orang Indonesia, terjadi konflik. Misalkan ini yang populer, Fi Zilalil Quran. Ini karya Sayyid Qutb. Itu di dalamnya banyak paham ekstrim. Dan beberapa kitab-kitab Quran tafsir lainnya dari kitab-kitab tafsir kontemporer ini. Termasuk tafsir Mahmud Syautut. Ya tentu itu tadi, bukan berarti dari A sampai Z semuanya berpaham ekstrim, tidak. Maksud saya itu ekstrim itu dalam beberapa bagian, terutama memahami ayat-ayat teologi atau termasuk beberapa ayat ahkam. Beberapa ayat ahkam. Nah, faktornya ini terutama kalau yang beberapa orang yang disebut mufassir kontemporer atau mutaakhirin, latarnya mereka tidak lagi mengindahkan usul tafsir atau kaidah qawaidut tafsir. Atau latarnya untuk tujuan popularitas. Ini kira-kira suudzon apa enggak ini kita buat begini? Saya hanya mengutip ini dari kitab ini. Di kitab ini beliau, ya sebenarnya ada banyak alasan lah. Ada banyak alasan. Karena kadang-kadang gini, kadang-kadang orang untuk mencari popularitas ya harus membuat sesuatu yang nyeleneh. Kan ada kaidah gitu disini menyatakan bahwa khalif tu'raf. Atau ada kaidah mengatakan bul ala zamzam fatu'raf. Ya kalau orang ngambilin air zam-zam, engkau kencing di tempat air zam-zam, engkau akan dikenal. Ya. Nah itu apa namanya? Ya, mungkin sebagai latar dari beberapa mufassirin kontemporer ketika mereka membuat tafsir-tafsir yang ekstrim dalam beberapa ayat. Mungkin menurut mereka itu tuntutan zaman atau macam-macam lah. Karena umum biasa disuarakan bahwa Quran itu kan kondisional, dipahami secara kondisional seperti itu. Sehingga kaidah-kaidah tafsir itu jadi semacam disingkirkan, qawaidut tafsir atau usulut tafsir. Nah, termasuk latar ini dia nih, latar untuk memerangi taklid di antaranya. Nah, sebenarnya ketika diungkapkan dengan semacam ini untuk memerangi taklid, itu sebenarnya sudah memberikan makna ekstrim sebenarnya. Karena makna ini maksudnya apa? Jadi makna ini difahami darinya apa? Setiap orang itu jangan jadi muqallid. Setiap orang harus jadi mujtahid. Jadi fahamilah Al-Quran sesuai faham masing-masing. Kan seakan gitu. Nah, itu di zaman kita sekarang itu mula-mulanya ini dari beberapa tafsir kontemporer. Di zaman kita sekarang berkembang paham-paham semacam itu. Bahkan menjadi slogan itu yang kita bahas tadi. Slogan mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi seakan-akan para ulama itu mereka membuat kitab-kitab tafsir itu sudah tidak bermanfaat ya. Atau merasa seakan orang-orang yang sekarang buat slogan itu jauh lebih paham daripada para ulama itu. Seakan-akan seperti itu. Dan ada banyak latar lainnya ini dari beberapa kitab tafsir kontemporer yang mengandung beberapa di antaranya mengandung paham-paham ekstrim itu tadi. Lanjut. Ini belum ke manhaj talakinya, tapi manhaj talakinya saya bahas sedikit saja nanti insya Allah. Ini yang saya sampaikan di awal. Mudah-mudahan ini mungkin ada beberapa bagian yang bisa diangkat kembali karena ada celah-celah sebenarnya untuk bisa diangkat. Ini kelas tafsir apa atau pendidikan ini? Pendidikan. Pendidikan? Ya. Ya, nggak apa-apa lah. Jadi Apa? sama aja. Menarik ya. Iya.
Ada beberapa kaidah penting. Ya sebenarnya ini sudah dikutip lebih rinci dalam kitab-kitab Ulumul Quran seperti As-Suyuti dalam Al-Itqan, Az-Zarkashi dalam Burhan, Al-Burhan, dan para ulama lainnya yang lebih detail, tapi ini beberapa yang saya kutip di sini terutama yang sangat pokok. Jadi kaidah yang saya kutip di sini itu sangat fundamental. Pertama, dari atas dulu, teks-teks syara yaitu Al-Quran dan hadis memiliki dua model. Satu, model teks yang tidak boleh dipahami secara metafor. Yang kedua, model teks yang tidak boleh dipahami secara hakikat. Jadi kebalikannya ini nomor dua. Jadi Al-Quran itu mengandung sekaligus dua model bahasa ini. Satunya harus tidak boleh dipahami secara metafor, tapi harus dipahami secara hakikat syar'iyah atau hakikat lugawiyah, hakikat bahasanya. Nah, dalam model teks yang pertama ini, yang tidak boleh dipahami dalam makna metafor atau majaz, seperti masalah-masalah ini di sini disebutkan masalah tauhid, seperti misalkan Al-Quran surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini 4 ayat, disebutnya ini oleh para ulama disebut ayat muhkamat, sehingga tidak dipahami dalam makna metafor, tapi harus dipahami makna syar'iyahnya dan makna lugawiyahnya, makna hakikatnya. Misalkan terkait ayat-ayat ahkam atau salat, zakat, puasa, haji. Lalu yang kedua yang tidak boleh dipahami dalam makna metafor adalah terkait dengan berita umat-umat terdahulu atau sejarah. Nggak bisa dipahami dengan dalam makna majaz. Bagaimana mau dipahami secara majaz? Nggak bisa. Jadi kisah tentang Nabi Musa dengan Fir'aun itu kita pahami secara hakikat. Seperti itu adanya. Kisah tentang Nabi Hud, Nabi Soleh, misalkan Nabi Syuaib dan lain sebagainya. Karena itu ada hadis misalkan sabda Rasulullah mengatakan syayyabatni hudun wa akhwatuha. Saya dibuat menjadi beruban kepada saya gara-gara memikirkan surat Hud dan saudara-saudaranya. Itu kan merujuknya kepada apa? Kepada hakikoh syar'iyah atau hakikoh lugawiyah, karena memang cerita umat-umat terdahulu yang diazab oleh Allah itu real gitu adanya, itu tidak bisa dipahami secara majaz. Makanya ketika Rasulullah mengatakan syayyabatni hudun wa akhwatuha, karena merujuknya kepada hakikoh syar'iyah itu memang terjadi peristiwa-peristiwa dari penyiksaan terhadap umat-umat terdahulu yang itu membuat Rasulullah beruban. Bedanya dengan kita beruban gara-gara apa ya? Gara-gara mikirin disertasi. Belum dapat judul. Galau. Ayo dokter. Nah, lalu yang kedua, ini sedikit misalkan terkait dengan bahwa menyangkut masalah tauhid ini tidak bisa dipahami dalam metafor. Kadang-kadang di kelas itu ya terkait masalah ini beberapa dosen ya berpaham ekstrim. Ya nggak usah disebutin juga paham lah. Nggak usah disebutin. Atau misalkan kita sebut juga nggak apa-apa. Misalkan Pak Zainun itu bukan rahasia lagi. Walaupun kemudian di kantor ngobrol sama saya biasa aja. Misalkan ada paham terkait definisi surga itu yang digambarkan dalam Al-Quran disebutkan tajri min tahtihal anhar, lalu difahami dalam pengertian apa itu hanya sebuah pendekatan kata mereka, karena khitab ayat-ayat ini diperuntukkan bagi orang-orang Arab yang notabene alamnya gersang. Jadi kalau digambarkan bagi mereka ada taman indah, ada sungai mengalir airnya, lalu pohon-pohon buahnya. Oh, mereka senangnya bukan main.
Tapi kalau betul surga persis seperti itu, ya orang Bogor katanya nggak bakalan mau masuk surga karena udah bosan katanya begitu di Bogor udah keadaannya. Lalu kemudian ya surga itu bukan seperti yang disebutkan dalam gambaran Al-Quran, bukan seperti yang disebutkan dalam gambaran hadis-hadis Rasulullah. Nah ini pemahaman begini ini namanya pemahaman memalingkan daripada makna hakikatnya. Padahal itu menyangkut masalah-masalah ini, masalah-masalah keyakinan. Itu sebenarnya teks-teks yang tidak bisa dipahami secara metafor. Ada banyak contoh lah semacam itu. Yang kedua adalah model teks yang tidak boleh dipahami secara hakikat. Ini kebalikan dari nomor 1 ini. Tetapi dalam memahaminya, model teks nomor 2 ini wajib dengan takwil. Dan ini banyak terutama dalam ayat-ayat mutasyabihat. Karena itulah maka disebut dengan mutasyabihat. Mutasyabih itu kan dari akar kata tasyabaha, ya tasyabahu, tasyabuhan. Karena memang mengandung makna yang sangat banyak, lebih dari satu makna. Seperti beberapa diantaranya ini kita buat sampel. Firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Walitusna ala aini. Di sini misalkan, di sini dengan redaksi mufrad. Ini terkait dengan ayat ini terkait dengan Nabi Musa. Ayat ini, Toha, ayat 39 ini. Tentang Nabi Musa ini. Walitusna'a ala aini. Ada ain, kata ain disandarkan bagi Allah. Dalam ayat ini dengan redaksi mufrad. Nah sementara ayat ini wasna'il fulka bi a'yunina dengan redaksi jama. Nah tentu nggak bisa dipahami secara literal, tetapi wajib dipahami dengan ta'wil. Sebab kalau dipahami secara literal atau dalam makna hakikat lugawiyah, lalu diartikan ain di situ artinya mata, disandarkan bagi Allah, lalu dipahami ayat ini bagaimana? Nggak bisa. Satu ayat menyebutkan mufrad, satu kata tunggal, ayat lain menyebutkan dengan jama. Jadi kalau ada orang bertanya, kalau begitu berarti Allah punya satu atau banyak matanya itu, gitu. Nah, nggak bisa ini dipahami secara literal dalam mana hakikat bahasanya, tapi wajib dengan takwil. Contoh misalkan ini terkait dengan penyandaran kata yad bagi Allah. Ada yang dengan redaksi mufrad seperti ini. Ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ini musanna dengan bentuk musanna ini. Asalnya yadani tapi diidhofahkan kepada yang mutakallim. Jadi nunnya itu dihilangkan biyadayya. Ada redaksi dengan jama' ini. Redaksi dengan mufrad. Yadullahi mufrad. Ada dengan musanna, ini sama dengan biyadaya. Ini musanna nih, bal yadahu mabsuutatan. Ada dengan jama', misalkan dalam firman Allah was-samaa banainaha biaidin. Nih, ayat-ayat semacam ini tidak bisa kita pahami dalam makna harfiahnya. Bagaimana dikatakan Allah punya satu tangan, lalu di saat yang sama punya dua, lalu di saat yang sama dikatakan punya tiga atau lebih. Jadi yang benar yang mana? Nah, makanya tidak bisa dipahami dalam makna harfiahnya atau dalam makna hakikoh lugawiyahnya. Tapi ini wajib dipahami dengan takwil atau makna metafor. Sebab kalau dipahami dengan makna harfiahnya ini satu ayat dengan lainnya akan saling bertentangan. Lanjut. Nah ini kaidah-kaidah saya kutip ini dari Imam Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab namanya Al-Faqih wal Mutafaqih. Untuk menghindari tasydih atau paham atau antropomorfisme. Ini aduh panjang juga ini dibahas ini.
Nah, beliau mengatakan di sini sifat-sifat Allah hanya dapat ditetapkan dengan hadis Nabi yang marfu'. Jadi tidak hanya mutlak semua hadis. Tidak dengan mutlak semua hadis. Karena hadis kan banyak. Ada namanya hadis marfu' ma udhifa ila nabi wa ma adhaftahu ila nabi marfu'u wa ma ditabi'in wal maqtu'. Dalam Al-Baiquniyah gitu. Ada maqtu', ada mauquf gitu. Kalau yang sadarkan kepada Rasulullah disebutnya marfu'. Dan hadis marfu' pun yang berasal dari Rasulullah ini perawinya adalah orang-orang yang thiqah. Semua perawinya adalah orang-orang yang thiqah. Ada yang ulang tahun? Pak Budi itu kayaknya itu. Pak Budi. Ya, ini nanti dibacalah oleh rekan-rekan. Saya share insya Allah. Ini juga dari Al-Khatibul Baghdadi. Ini kaedah-kaedah sangat urgen sebenarnya karena untuk menghindari paham-paham ekstrim itu tadi dalam menafsirkan teks-teks syara baik Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Ini contoh yang saya maksud tadi dari beberapa takwil Mu'tazilah. Misalkan salah satunya, ini saya kutip dari Az-Zamakhsyari. Ini sahibut tafsirnya, yaitu Az-Zamakhsyari, kitabnya Al-Kashaf, ayatnya ini, Al-Ayatul Mufassarah, ini sampel aja ini. Misalkan, satu, firman Allah, Alladzina yu'minuna bil ghaib. Az-Zamakhsyari mengatakan, kesimpulannya ini, catatan dia ini. Di sini nih terutama nih. Wa man akhalla bisyahadati fahuwa kafir. Ini sebenarnya tidak hanya tulisan ini saja, ada beberapa tulisan lain. Di sini ini sebenarnya hendak menetapkan bahwa seorang yang berbuat maksiat, dosa besar, dihukumi kafir. Dan itu doktrin Mu'tazilah. Doktrin Mu'tazilah seperti itu. Nah ini al-intiqadat. Al-intiqadat ini ya kritiknya. Ini saya kutip dari para ulama kita. Para ulama Ahlus Sunnah. Bahwa pelaku maksiat itu tidak dihukumi kafir. Ini kesimpulan dari bahasan ini. Sebenarnya Mu'tazilah itu ada banyak sektenya, tapi yang umum sebenarnya mengatakan dari mereka itu bahwa pelaku maksiat itu di antara dua keadaan, itu yang disebut teori mereka al-manzilatu bainal manzilatain. Walaupun juga ada yang mengatakan dari mereka bahwa pelaku maksiat itu kafir. Yang jelas kurang lebih dua faham inilah yang diusung oleh Az-Zamakhsyari. Ini sebenarnya ada banyak ayat lain, cuman ini karena kita ngutipnya dari paling depan gitu, dari surat Al-Baqarah. Ini juga beberapa ayat di surat Al-Baqarah semua ini. Contoh lain, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuh di sini dituliskan oleh dia, qala berkata oleh Zamakhsyari, anna rizqal halal minallah wa anna rizqal haram minal 'abd. Ini untuk menetapkan faham dia atau faham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Dan ini bahasa seperti ini banyak dalam tafsir-tafsiran Az-Zamakhsyari dalam beberapa ayat lainnya. Ini untuk menetapkan bahwa
Al-abd itu yakhluqu fi'lahu, bukan ciptaan Allah. Nah, sementara Ahlus Sunnah menetapkan bahwa segala sesuatu apapun mutlak adalah ciptaan Allah, termasuk manusia dengan segala perbuatannya. Nah, faham ini, nah sedikit mungkin ada kaitannya dengan kekinian. Faham Mu'tazilah ini diadopsi di zaman kita sekarang oleh orang-orang Hizbut Tahrir. Entah di sini ada orang Hizbut Tahrir apa enggak ini? Itu dituliskan oleh pelopornya sendiri, yaitu Taqiyuddin An-Nabhani. Ya, dia mengatakan bahwa manusia itu menciptakan perbuatan sendiri. Pertama, dia membagi perbuatan manusia kepada dua. Satu namanya af'al idtiroriyah. Idtiroriyah itu yaitu perbuatan-perbuatan yang terjadi tanpa dengan ikhtiar. Seperti misalkan detak jantung, peredaran darah dalam tubuh manusia, itu disebut af'al idtiroriyah. Yang kedua disebut af'al ikhtiyariyah. Itu perbuatan-perbuatan yang terjadi dengan ikhtiar manusia, dengan usaha manusia, dengan ikhtiarnya. Nah, Mu'tazilah dahulu mengatakan, walaupun sebenarnya banyak sekte Mu'tazilah itu, kebanyakan mereka mengatakan semua perbuatan tersebut yang ikhtiar atau idtiroriyah adalah ciptaan manusia. Nah, sebagian sekte Mu'tazilah mengatakan yang ciptaan Allah adalah yang af'al idtiroriyah, ikhtiyariyah, ciptaan manusia. Nah, inilah yang kemudian sekarang ini diambil oleh paham oleh orang-orang Hizbut Tahrir dalam doktrin keyakinan mereka. Jadi af'al ikhtiyariyah itu kata mereka ciptaan manusia. Nah, ini masuk kategori tafsir ekstrim. Karena dalam teori Ahlus Sunnah itu ya semuanya ciptaan Allah, termasuk manusia dengan segala perbuatannya, baik idtiroriyah atau ikhtiyariyah. Itu semua ciptaan Allah. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Jadi dalam ayatnya pun disebutkan wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat. Jadi semua perbuatan mutlak, tidak hanya idtiroriyah saja, tapi juga ikhtiyariyah adalah ciptaan Allah. Nah, dan beberapa contoh lainnya. Ini banyak dari kutipan, saya kutip ini dari Al-Kashaf, termasuk salah satunya paham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa keburukan itu bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan manusia. Ini dalam ayat ini, dalam menafsirkan khotamullah ala qulubihim, muter-muter Zamakhsyari, kesimpulannya bahwa keburukan itu bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan manusia, katanya begitu. Nah, ini jelas berbeda dengan paham Ahlus Sunnah. Dalam Ahlus Sunnah, keburukan pun hakikatnya ciptaan Allah. Seperti halnya kebaikan. Karena al-khair wa syarr itu mustawiyani fil imkan. Jadi sama-sama mungkin akli. Hanya bedanya kalau kebaikan dengan perintah Allah diciptakan oleh Allah dan Allah memerintah kepadanya. Tapi kalau keburukan dengan ciptaan Allah, tapi Allah tidak memerintah kepadanya. Adapun hakikat penciptaannya itu dari Allah. Dan itu ditegaskan bahkan dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya misalkan firman Allah, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Dari keburukan yang telah Dia ciptakan. Dan ini beberapa sampel lainnya. Ini bahkan dari Syiah nih. Dari Najaf. Nama kitab tafsirnya Mir'atul Anwar wa Mishkatul Asrar. Nanti rekan-rekan bisa baca. Nah, juga banyak itu tafsir-tafsir Syiah itu katakanlah liberal gitu. Liberal, banyak yang liberal. Jadi banyak ayat-ayat yang harus difahami dalam hakikah lugawiyah, syar'iyah, tapi kemudian difahami dengan takwil yang sangat jauh, difahami dalam makna metafor yang itu sangat jauh. Misalkan menafsirkan syajaratul mal'unah itu oleh mereka ditafsirkan adalah Sayyidah Aisyah dan beberapa tafsiran lainnya. Nah, terakhir ini
manhaj talaqi. Apa yang disebut dengan manhaj talaqi ini yang mungkin sebagai temuan dari saya atau barang barunya gitulah. Barang barunya. Ini hasil ngelamun kurang lebih begitu ini. Ini hasil ngelamun, hasil hasil keluar masuk kamar mandi. Komedi. Iya. Begini. Mula-mula saya mengumpulkan dalam pikiran saya mengapa gitu ada paham-paham semacam itu. Sampai sekarang. Jadi itu semuanya yang saya bicarakan itu semuanya latar belakang lah kurang lebih begitu. Dari masa klasik sampai masa kontemporer. Bagaimana untuk memperbaiki keadaan ini? Nah, saya mengumpulkan beberapa poin-poin yang saya sebut dengan al-usus, jamak dari asas, untuk membedakan dengan qawaid. Karena tafsir itu kan banyak kaidah-kaidah sudah ditulis oleh para ulama. Qawaid itu tafsir itu dalam kitab-kitab ulumul Quran itu sudah dibahas secara detail. Nah, saya menemukan beberapa bagian yang itu tidak masuk dalam qawaid tafsir, tetapi ini bagian krusial dan ini sebenarnya berlakunya tidak hanya bagi para mufassir secara khusus, tapi juga berlaku bagi orang awam. Kalau qawaid tafsir itu kan berlakunya bagi para mufassir, mereka yang hendak menafsirkan ayat-ayat ya punya otoritas untuk melakukan atau untuk menafsirkan ayat Al-Quran, tapi merujuk pada kaidah-kaidah yang ada. Tapi kalau yang saya temukan ini, yang saya sebut dengan khusus manhaj talaqqi ini berlaku tidak hanya bagi mufassir, tapi non mufassir pun supaya dia tidak terjebak ke dalam paham tafsir ekstrim. Ini harus dipegang teguh poin-poin ini. Yang pertama, apa yang saya sebut dengan al-usus at-tahammuliyah. Kedua, al-usus al-istidrakiyah. Ketiga, at-tabi'iyah. Ini maaf nih, salah tulis ini. At-tabi'iyah. Lalu yang keempat, at-tasamuhiyah. Nah, usus tahammuliyah ini ada 5 poin. Ada 5 poin di dalamnya. Yang pertama adalah adamut tasarru'i fi isdari fatwa. Jadi sebelum memahami ayat Al-Quran, baik memahami lewat terjemahannya, baik lewat selebaran-selebaran, atau memahami apa yang didapati dari internet misalkan. Karena kan sekarang kita zaman instan, apa juga kembali ke internet. Nah, sebelum kita menyimpulkan apapun, pada usus tahammuliyah ini, dia paling tidak harus punya satu saja. Dia pegang teguh satu saja. Ada 5 poin dalam hal ini. Satu, namanya adamut tasarruf dari fatwa. Jadi tidak terburu-buru dalam mengeluarkan, menerbitkan fatwa. Yang kedua, akhdhu ma talaqqatul ummatu bil qabul. Lalu yang ketiga, akhdhu riwayat min ahli ma'rifati istiqat. Kemudian yang keempat, al-ihtimam bil isnad. Kemudian yang kelima, lajtihada fi masaili qat'iyyah. Jadi orang yang hendak memahami ayat Al-Quran, jadi pada khusus tahammuliyah ini, paling tidak dia punya satu saja sebagai pegangan dia. Dia memposisikan dirinya di mana? Dia meyakinkan dirinya untuk tidak misalkan nomor satu, ada mutasarruf fil fatwa. Oke, satu dapat. Kemudian yang kedua dalam usus istidrakiyah juga ada 5. Ini 5 poin ini ada muat nusus asy'ariyah fi ghairi mawdi'iha dan seterusnya. Kemudian at-tabi'iyah juga ada 5 poin. Pertama ini mauqif ta'arudil aqli wan naql. Kemudian al-aqlu syahidun li syara'. Kemudian buat at-ta'wil laisa ta'til, at-tarku la yaqtadi tahrim dan seterusnya. Kemudian yang keempat,
at-tasamuhiyah, al-usus tasamuhiyah. Juga ada 5 poin. Nah, jadi orang yang hendak memahami teks-teks Al-Quran itu, paling tidak dia harus memposisikan dirinya dari 4 usus manhaj talaqi ini, paling tidak dia 1 poin saja dia punya. Pada usus tahammuliyah, misalkan posisi dia yang dipegang teguh yang mana? Misalkan nomor 1 ada mutasarruf dari fatwa. Kemudian dalam usus istidrakiyah, dia pegang teguh yang mana? Kemudian tabi'iyah pun begitu, kemudian tasamuyah pun begitu. Nah, orang yang dia memegang teguh usus manhaj talaqi ini, ketika dia nanti memahami ayat-ayat Al-Quran atau teks-teks dari hadis-hadis Rasulullah, dia akan selamat dari at-tatarruf fit tafsir. Nah, ini yang saya tawarkan untuk meredam tatarruf fit tafsir yang saya sebut dengan manhaj talaqi. Sebenarnya penamaan ini juga boleh, itu tadi boleh ngelamun lah, walaupun ini ada spiritnya juga. Ini ada spiritnya ini. Mengapa saya nyebut tahammuliyah? Panjang juga ceritanya itu. Istidrakiyah, tabi'iyah, tasamuhiyah. Tasamuhiyah misalkan, ya sesuai namanya karena poin-poin yang 5 di sini lebih mengandung kepada paham-paham toleran. Tasamuh itu kan toleransi. Ini al-wasatiyah wal i'tidal wa tarkil qulub. Ada mutakfiril ummah, ada mutasarruf fit takfir, nabzu asalib at-tatarruf dan seterusnya. At-taysir wal rahmah wa raf'il haraj. Nah, selesai Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebih kandungan disertasi saya secara global. Dapat ditangkap maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya. Silakan kalau ada yang didiskusikan sambil ngobrol. Saya kira dapat dipaham ya, ini saya ngomong dari tadi sampai sekarang ini lumayan berbusa-busa, kalau tidak dipaham ini. Saya mulai Pak Dokter. Ya, silakan. Saya tutup dulu sebentar ini. Sudah. Ya, silakan. Ya, sambil jalan. Bentar ini. Yang pertama terkait dengan qawaid tafsir tadi Pak Dokter. Ya. Ini bersifat ijtihadi dari Pak Dokter sendiri atau memang kemudian ada sekelompok mufassirun yang mereka meletakkan kaidah-kaidah dalam penafsiran tadi. Itu pertama. Nanti yang kedua, ini terkait dengan tokoh-tokoh yang banyak mengomentari tentang ayat-ayat Quran. Dari ilmuwan-ilmuwan cendekiawan yang cukup masyhur, ya, dikenal oleh kalangan akademisi. Misalnya ada Qasim Amin, ada Ali Abdul Razik, ada Fadlur Rahman, ada Muhammad Arqon, ada Fatimah Memisi, ya, yang menjadi Mernisi, ya, yang menjadi pertanyaan posisi mereka itu kalau dalam pandangan Pak Dokter seperti apa? Memangkah mereka layak memberikan komentar-komentar atau penafsiran terhadap ayat Al-Quran atau bagaimana? Saya kira dua itu, nanti mungkin teman-teman banyak yang akan bertanya. Terima kasih Pak Dokter. Oke. Simpel aja jawabnya. Ya semacam itulah, semacam orang-orang tersebut yang saya sebut dengan orang-orang yang dia berpaham ekstrim dalam tafsirnya. Karena sebenarnya justru yang belakangan tersebar dalam masalah tafsir menjadi kontroversi itu ya berangkatnya dari paham-paham mereka. Terutama isu-isu yang timbul di akhir kita ini. Ya kalau yang dulu-dulu ya dari paham Mu'tazilah
Persis seperti itu. Itu yang saya maksud dengan tatarruf tafsir timbulkan oleh orang-orang semacam itu. Qasim Amin, termasuk misalkan Farid Ruzdi, itu yang kita sebut tadi. Kemudian misalkan semacam Aminah Wadud, bukan mufasir dia, tapi kemudian dia menafsirkan teks-teks syarah dengan pemahaman dia. Sebentar ini nggak bisa, belum nutup ini PowerPoint-nya ya? Belum, Ustaz. Belum, masih kebuka itu Pak Dokter. Stop, mungkin stop. Stop share screen. Ini tidak tampil ininya, apa namanya? Perintahnya tidak tampil ini. Tadi tampil di atas Pak Dokter. Ya. Wah, setengah 12 kita ini, kelebihan ini. Nggak apa-apa, masih asik, dokter. Aduh, asik-asik tapi saya ngomong sendiri. Kita dengar kok, dokter, jangan khawatir Masih nih. setengah jam lagi Pak Dokter. Dokter, sedikit bertanya Pak Dokter. Menyimak, Dok Kiai, menyimak. Ya, sebenarnya begini, saya itu kalau misalkan bisa ngolah, itu beberapa poin yang saya sebut tadi dengan usus manhaj talaqi itu, ya asal dibuat dengan narasi yang menggigit lah gitu. Mungkin bisa diupdate gitu. Ya, dibuat judul tapi yang kira-kira setiap poinnya itu. Setiap poin dari itu kan semuanya ada 20 poin. Jadi ada 4 poin tadi apa namanya tahammuliyah, istidrakiyah, tabi'iyah, tasammuliyah itu ada 55 itu. Jadi 5 kali 4 kan ada 20. Terus setiap temanya itu sebenarnya bisa berdiri sendiri, asal bisa ngolahnya. Terus ya kalau terkait latar belakang itu mesti ada, latar belakang itu ada. Pak Dokter ingin Kita bertanya Pak Dokter. Ya ada kalanya memang kita buat judul karena memang sudah ada masalahnya, ada masalah, ada latar belakangnya. Tapi ya judul bisa aja ada duluan terus latar belakangnya atau latar belakang masalah maksudnya bisa dibuat atau bisa kita cari. Orang-orang Indo itu kan biasa baksul masail itu, tukang nyari masalah. Baksul masail, tukang nyari masalah. Ya, silakan Pak Siraj tadi. Yang tadi tentang ini Pak Dokter, tentang kaidah tadi kelihatannya belum dijelaskan. Apakah itu bersifat ijtihadi atau kalau yang saya buat, yang saya susun kemudian saya sebut dengan manhaj talaqi, itu betul-betul saya yang boleh cari gitu. Boleh cari. Ya walaupun sebenarnya itu secara nilai mungkin itu sudah lama dibahas oleh para ulama kita dalam kitab-kitab itu terkait misalkan sanad, kan ada di usus tahammuliyah itu ada anjuran untuk punya sanad. Itu kan sanad urgensitasnya sudah dibicarakan banyak para ulama dari dahulu. Nah cuman saya merangkumnya ada 20 poin itu sebenarnya tadinya banyak gitu. Tidak hanya 20 poin. Lalu kemudian saya sebut dengan manhaj talaqi, itu tadi dalam upaya untuk meredam paham-paham ekstrim dalam tafsir itu. Ya sebelumnya ya yang saya paham nggak ada orang yang membuat ini sebagai sebuah metode yang disebut dengan metode talaqi, nggak ada. Yang jelas kamu setelah laisa jadi dan sebagai sebuah term dia tidak baru gitu, tapi muhtawanya qadim ya. Iya, mungkin seperti itu ya. Kurang lebih begitu. Misalkan begini, kalau misalkan buat pendekatannya itu kalau jagung itu konvensional masih ada kulitnya direbus dimakan, nah itu udah biasa. Tapi kalau jagung sudah dikemas jadi jasuke. Nah. Jasuke jagung, susuke ju.
Baik, Ada syukran Ustaz. namanya jadi apa itu? Jadi update. jadi apa lagi itu? Jadi ya barang baru lah kurang lebih begitu. Saya kira mungkin rekan-rekan atau bapak-bapak sekalian nanti buatlah seperti itu kurang lebih ya. Mengupdate barang yang baru itu. Iya. Reaktualisasi apa reload atau refill itu refill. Syukran Ustaz, syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Kalau sudah ya kita tutup sudah. Tidak ada lagi. Ya ini cuman kita ngobrol-ngobrol, mungkin ada beberapa celah-celah yang mungkin bisa diangkat, silahkan. Sedikit lagi Pak Dokter. Ya. Terkait cikal bakal ekstrim, pemahaman ekstrim Pak Dokter. Tadi sempat disinggung di zaman Rasulullah itu sudah ada. Mungkin mohon bantuan Pak Dokter untuk sedikit menyampaikan referensinya, karena memang pembahasan judul saya ini terkait dengan pendidikan moderasi beragama atau terkait dengan tawassut. Mungkin Pak Dokter bisa menambahkan agar saat ini kan memang pemerintah kita concern terhadap pemahaman-pemahaman yang ekstrim. Padahal agama sudah memberikan solusi sejak dulu. Bahkan di masa Rasul pun sudah ada ternyata cikal bakal ekstrim itu, pemahaman ekstrim. Mungkin Pak Dokter bisa menyampaikan. Ada dua sebenarnya begini, garis besarnya. Yang pertama, faham-faham semacam itu atau pelajaran-pelajaran penting semacam ini ada di banyak kitab hadis. Semua kitab hadis ada. Kalau kita baca hadis Sahih Bukhari, kalau mau baca gitu, dari ujung sampai ujung mesti ada itu. Banyak bahkan, banyak. Karena di zaman Rasulullah itu tidak semua sahabat dengan level istilah kita mau bangor-bangor nah gitu. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang berbuat zina, ada yang mencuri gitu. Artinya kisah atau kasus-kasus semacam ini sebenarnya banyak kita temukan dalam banyak kitab-kitab hadis. Semua kitab hadis, kutubus sittah itu mesti ada kisah-kisah semacam itu. Nah, yang kedua, antum bisa cari dalam kitab-kitab yang konsen bicarakan terkait tatarruf. Itu mesti disinggung terkait sejarah tatarruf. Nanti bisa merujuknya kepada mereka, nanti bisa merujuknya kepada hadis-hadis. Mungkin kita nanti jadikan referensi. Dan kitab-kitab terkait tatarruf itu banyak sekali. Antum ini kalau referensi dalam bahasa Arab, antum di searching di Google saja tulis tatarruf, wah muncul banyak ya. Atau kutub anit tatarruf. Banyak sekali. Sebab ya ini ya menjadi konsentrasi semua negara-negara Arab ya. Jadi tatarruf ini apa namanya, katakanlah musuh bersama itu, sehingga tulisannya banyak. Walaupun ya sebenarnya saya tadi hendak menyampaikan tatarruf itu sebenarnya ada tingkatannya. Ada ya katakanlah misalkan kalau kita buat klaster ya semacam ada 3 lah. Ada yang mutasyaddid, ada yang mutawassit, ada yang mutasahil. Jadi tatarrufnya ada yang masih lembek gitu. Ada tatarruf pertengahan, ada tatarruf sangat ekstrim sekali. Antum bisa merujuk, nanti bisa di searching di Google banyak. Baik Pak Dokter, silakan. Sudah selesai ya? Luhur ini sudah.
Ada petugasnya ini Mas Andi kuat. Dok, sebenarnya saya karena kita kan jurusan pendidikan ini, saya pinginnya di sesi ini sebenarnya yang banyak cerita itu yang disertasinya tentang pendidikan, tapi terserah banyakkan yang tafsir ya selama ini ya. Gitu ya. Mungkin nanti saya minta usul. Ya nanti kulitnya saja Pak, kulitnya saja, kulit di tema itu tulis pendidikan gitu, udah pendidikan jadinya. Iya. Asal ditulis saja nanti di kulit disertasinya itu, di temanya maksudnya, di tema besarnya di bawah itu pendidikan gitu. Kata pendidikannya, nanti otomatis itu berarti orientasinya pendidikan, udah begitu. Adapun isinya ya bisa jadi tafsir-tafsir juga, ya karena memang acuan pendidikan ya ambil dari Al-Quran juga ya. Kita maksudnya dalam hal ini di PTIK ya pendidikan ngacunya kepada hadis ya, kepada Quran juga. Artinya tafsir-tafsir juga. Pak Dokter, satu lagi Pak Dokter. Ya Pak, ya Pak Toto. Tadi kan ini memang sangat menarik ya antara paham Mu'tazilah dengan paham Ahlussunnah. Kira-kira menurut Pak Dokter ada nggak kaitannya antara pemahaman Mu'tazilah tentang pendidikan dan paham Ahlussunnah tentang pendidikan? Artinya biar bisa dikolaborasi antara kedua paham tersebut. Pak Dokter, mohon masukannya karena ini saya sangat tertarik juga ini masalah ini. Bisa. Ya. Bisa Pak. Bisa Pak. Tapi ngomong-ngomong Bapak sudah dapat judul belum? Judulnya masih dalam tahap kebingungan karena memang dibahas di tafsir ini nih. Semuanya pada galau. Memang begitu Pak, betul itu harus bingung dulu itu. Kalau nggak bingung berarti nggak berpikir. Oke. Judul yang pertama itu pendidikan hidrologi dalam perspektif ayat kauniyah, Pak Dokter. Cuma saya cari-cari tentang perdebatannya, kemudian juga cari tokohnya rada sulit juga gitu, Pak Dokter. Karena memang saya kurang banyak baca kali ya. Ya tapi kalau bingung itu sudah bagus itu Pak. Kalau bingung itu sudah bagus itu, namanya ada tahapan gitu. Oh, tapi bingung terus bingung. Semua ilmuwan bingung dulu. Jangan lama-lama bingungnya, kalau lama-lama bingung nanti lama-lama tersenyum sendiri di jalan. Kebablasan. Ya adalah Pak, nanti sambil jalan mudah-mudahan ada insya Allah. Saya berpikir aja terus berpikir. Saya ingat kisahnya Syekh Yasin Al-Fadani itu, ya guru dari guru-guru kita itu dikisahkan sampai 3 hari 3 malam itu menghadapi kita baca, jadi lupa siang, lupa malam, lupa makan, lupa tidur, sampai lupa sholat. Dari karena konsentrasinya kepada kitab yang sedang dikajinya itu. Atau misalkan Kiai Syafi'i Hazami itu, mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian kenal beliau, itu sampai kepada keadaan dari sangat cintanya, konsennya beliau kepada ilmu itu, sampai lupa diri sehingga pakai baju itu kancingnya salah lubang. Iya, sampai keadaan seperti itu, pakai sendal yang kanan di kiri, yang kiri di kanan. Beliau nggak sadar ini. Itu masyhur itu kisahnya, dibukukan bahkan itu dalam kitab, dalam buku yang disusun sama Habib Ali bin Yahya. Itu judulnya Sumur Tak Pernah Kering. Jadi ada kisah-kisah seperti itu di kalangan para ulama itu. Jadi kalau antum mau seperti itu dulu ya silahkan. Tapi ada yang suka yang lupa nikah. Memang ada yang belum nikah ini. Al-ulama ul-uzzat. Ya udah kalau belum nikah dulu nanti itu, wah repot itu. Lupa nikah. Ya sudah selesai Pak ya. Saya kira mudah-mudahan ya kita tutup, mudah-mudahan walaupun apa yang saya sampaikan ini ya mungkin kulitnya mungkin ya
tidak banyak memberikan manfaat, tapi mudah-mudahan ada beberapa bagian yang bisa menjadi inspirasi buat kita. Insyaallah, insyaallah nafi Kiai. Mudah-mudahan. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallah ya kumasmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Zat. Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi Bermanfaat ilmunya. Terima kasih, Dokter. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bubar. Lagi di kondangan ini. Off kamera dulu. Oh, si Bujang sama kondangan ya. Kapan di kondangan? Latihan Bunda, latihan akad nikah. Kondangan itu kondangan terus. Pamit ya, kabul, Pak Rohimin. Pamit. Assalamualaikum. Salam. Pamit semuanya. Alhamdulillah, masuk azan kita nih. Ya, assalamualaikum semuanya. Semoga kita Assalamualaikum sama-sama. Assalamualaikum. Syukran. Assalamualaikum.